Assalamualaikum teman-teman, salam dan bahagia. Kembali lagi bersama saya Asti Widaniti, biasa dipanggil Asti. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita beradaptasi dan bagaimana cara kita memenangkan persaingan di era disruptif. Di sini saya juga akan sedikit menceritakan tentang pengalaman saya dan cita-cita saya ke depan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, jadi di sini ada pengertian dari era disrupsi. Apa sih itu era disrupsi? Era disrupsi merupakan era di mana perubahan-perubahan yang terjadi disebabkan karena adanya inovasi-inovasi yang baru dan kreasi baru. Bisa dikatakan juga sebagai suatu fenomena di mana terdapat sejumlah perubahan atau lompatan yang besar yang keluar dari tatanan-tatanan yang lama dan mengubah sistem yang lama menjadi sebuah sistem yang baru. Lalu slide yang kedua itu membahas apa sih yang harus kita persiapkan dalam era disrupsi ini. Nah, tentunya kita harus meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, karena dengan sumber daya manusia yang baik akan memberikan kemajuan terhadap suatu perusahaan untuk memenuhi kepuasan konsumen. Sumber daya yang berkualitas akan lebih mudah beradaptasi dengan teknologi-teknologi yang baru ataupun cara-cara baru yang diterapkan untuk menghadapi kompetitor yang unggul. Kemudian ada transformasi digital. Nah, ini juga sangat penting karena untuk meningkatkan ketangkasan dan efisiensi operasionalnya. Dan yang terakhir adalah terus berinovasi, karena jika kita tidak berinovasi maka kita akan tertinggal. Kita akan terkubur oleh inovasi-inovasi yang baru dan kreativitas yang baru. Kita lanjut, slide yang ketiga ada langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menghadapi era disrupsi ini. Yang pertama ada memanfaatkan teknologi. Karena jika kita tidak memanfaatkan teknologi, apalagi pada zaman sekarang semuanya serba media sosial dan teknologi, karena jika kita tidak memanfaatkan teknologi tersebut, maka kita tidak akan bisa berinovasi dengan baik. Yang kedua ada terus berinovasi, seperti yang kita bahas dalam slide sebelumnya, bahwasanya jika kita tidak terus berinovasi maka kita akan tertinggal dan terkubur oleh inovasi-inovasi yang baru, yang lebih unggul, yang lebih kreatif. Karena semakin kesini inovasi-inovasi itu akan muncul dan terus berkembang dan tentunya lebih bagus, lebih unggul. Yang ketiga ada memberikan pelayanan yang terbaik, karena jika kita tidak memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen, maka kita tidak akan diberikan atau kita tidak akan mendapatkan nilai plus dari konsumen. Karena ini juga sangat penting, memberikan pelayanan yang terbaik terhadap konsumen itu supaya kita mendapatkan nilai yang lebih dari konsumen. Yang keempat, di sini ada berorientasi pada konsumen. Ini merupakan sebuah keharusan sih dalam kita berorientasi terhadap konsumen, karena tanpa konsumen, tanpa mereka, bisnis kita itu tidak bisa berjalan. Jadi, menurut saya berorientasi pada konsumen di sini juga sangat penting. Yang kelima ada gunakan media sosial. Di sini juga sangat penting menurut saya. Karena apa? Karena pada zaman sekarang, saat ini tidak ada manusia yang tidak menggunakan media sosial. Karena jika tidak menggunakan media sosial, kita susah sendiri. Karena semua apa-apa itu ada di media sosial. Kita kabar-kabaran aja melalui media sosial. Jadi peran media sosial dalam era disrupsi ini dan dalam dunia perbisnisan menurut saya juga sangat membantu sekali. Karena dalam kita nantinya mempromosikan produk-produk yang ada pun juga melalui media sosial, bukan? Nah, pada slide ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya dan cita-cita saya. Jadi dulu sebelum saya membuka usaha ini, saya pernah bekerja di salah satu toko kosmetik yang ada di Jogja kurang lebih 1 tahun. Nah, kemudian saya keluar dan kembali melanjutkan untuk kuliah, namun pada akhirnya saya juga membuka usaha di rumah. Namun saya tidak sendiri, tapi saya bersama kakak saya.
Nah, kurang lebih toko ini dibuka selama 2 tahunan. Lalu yang saya rasakan dalam menghadapi konsumen dan menghadapi era kemajuan yang semakin meningkat itu sangat luar biasa. Karena pada awal buka toko kosmetik ini, konsumen sangat banyak sekali dan berbondong-bondong untuk membeli kosmetik di sini. Lalu, seiring berjalannya waktu, muncul inovasi-inovasi baru, muncul kreativitas yang baru, yang lebih unggul, yang lebih bagus, maka banyak pesaing. Lalu kemudian mengalami kemerosotan. Lalu di situ saya dan kakak saya berpikir bagaimana cara kita untuk mendapatkan atau merebut hati konsumen kembali. Namun sampai saat ini saya dan kakak saya masih terus mencoba mencari inovasi yang baru. Nah, jadi kalau ditanya apa sih cita-cita kamu? Cita-cita saya adalah ingin menjadi seorang yang sukses. Lalu kemudian saya nanti bisa berbagi rezeki kepada sesama dan orang-orang di sekitar saya dengan cara saya menciptakan produk kosmetik yang baru, yang lebih unggul, sehingga saya bisa menjadi owner dari brand tersebut. Insyaallah, amin. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dan cerita saya pada kali ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan menyerah, tetap semangat. Kita harus buktiin bahwa kita itu bisa. Sampai bertemu di waktu selanjutnya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum.